Di komal-komal TikTok, bahan diskusi di kalangan-kalangan, nggak tahu kalangan apa itu, pokoknya selalu membahas masalah rancangan undang-undang perampasan aset. Banyak stigma-stigma negatif yang dibangun. DPR RI tidak maulah membahas undang-undang perampasan aset, terus DPR RI memang sengaja. Nah, kami juga bisa berpendapat selaku masyarakat ya, bahwa bisa jadi undang-undang perampasan aset ini adalah sengaja dipesan oleh oligarki untuk segera disahkan karena mereka bisa kongkal-kongkong dengan aparat penegak hukum, sehingga sebelum ingkrah putusan pengadilan mereka sudah penegak hukum ini sudah bisa merampas aset. Jadi tiap kali isu ini diangkat selalu aja ada stigma yang sengaja dibangun, seolah-olah DPR RI ini menjadi pihak yang hambat, pihak-pihak yang kotor sekali lah, yang nggak mau perampasan aset ini, perampasan aset ini ada karena mereka takut terkena oleh diri mereka sendiri. Nah, banyak sebagian publik itu didorong untuk marah ya, menyerang bahkan mencaci DPR. Dan mari kita jujur lah, DPR sudah tegas menyatakan bahwa undang-undang perampasan aset akan segera dibahas, hanya mereka menginginkan mendulukan rancangan undang-undang KUHP ya, karena ini penting. Rancangan undang-undang KUHP ini mengatur fondasi penegakan hukum. Jadi setiap penegaknya, bagaimana, jadi siapa penegaknya, bagaimana ini ditegakkan, apa batasan-batasannya, bagaimana prosedurnya, apa batasan kewenangannya. Jika fondasi ini tidak diperjelas, undang-undang perampasan aset justru berpotensi sebenarnya menjadi alat baru bagi mafia hukum untuk melakukan korupsi. Bayangkan, aset rakyat bisa dirampas tanpa aturan yang jelas, tanpa ada indikator yang jelas, hanya berdasarkan bahwa ini hasilnya tidak jelas. Secara tidak jelas itu ya tidak bisa dibuktikan kejelasannya, itu langsung bisa dirampas oleh aparat penegak hukum tanpa melewati jalur keputusan pengadilan yang inkrah. Itu saya menegaskan, bukan perampasan asetnya yang kita tolak ya, tapi cara dan landasan hukumnya yang harus kokoh. Maka logika hukum sederhananya itu perbaiki dulu KUHP, pastikan polisi, jaksa, hakim, KPK semua bekerja dengan standar yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat. Baru sahkan undang-undang perampasan aset agar menjadi benar-benar alat perampasan korupsi, bukan alat baru untuk melakukan korupsi. Jadi DPR RI saya rasa sudah bagus. DPR RI sudah memasukkan undang-undang perampasan aset ke Prolegnas 2026. Artinya ini bukan ditunda tanpa arah, melainkan dipastikan masuk jalur resmi, masuk jalur legislasi resmi. Maka jangan mau kita hanya memancing kemarahan publik terhadap DPR. Yang harus kita lakukan adalah mengawal bersama agar KUHP selesai, lalu undang-undang perampasan aset segera menyusul, bukan dengan caci maki, tapi dengan pemikiran jernih dan pengawasan rakyat yang objektif. Hati-hati dengan stigma yang sengaja dimainkan, karena bisa jadi ini bukan murni suara rakyat, melainkan agenda terselubung kelompok yang takut asetnya benar-benar akan dirampas oleh negara. Ya, begitu.